Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswi IAIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah, semester 4, kelas B. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah dari dosen Ibu Dr. Muzalifah, SPD, MSI. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Kaidah Usuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Fatwa. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian kaidah usul fikih, yang kedua, pengertian kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah, yang ketiga, dasar hukum kaidah usuliyah, yang keempat, urgensi kaidah fiqhiyah dalam merumuskan hukum ekonomi Islam, yang kelima, implementasi kaidah fiqhiyah dalam fatwa DSN MUI, dan yang keenam, pengertian fatwa hukum Islam. Baik, langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kaidah usul fikih. Usul fikih sebagai cabang ilmu tersendiri seperti yang kita kenal sekarang ini tidak dikenal pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan fatwa dan menegakkan hukum Islam bisa langsung mengambil dari nas Al-Quran yang diturunkan kepadanya, atau menjelaskan hukum melalui sunnahnya yang notabene-nya wahyu juga. Demikian pula yang menjadi pada masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa dan mengatur hukum berdasarkan dalil nas yang dapat mereka pahami berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, tanpa perlu adanya aturan bahasa sebagaimana panduan dalam memahami nas. Selain itu, juga karena mereka menyaksikan alasan turunnya ayat dan keberadaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan mereka memahami tujuan dan dasar-dasar pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, arti kata dari kaidah usuliyah adalah hukum kuli yang dapat dijadikan patokan bagi juz'i yang diambil dari landasan kuli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang berarti secara bahasa bermakna asas, dasar, atau pondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata qawaid al-ba'id yang artinya pondasi rumah, atau qawaid al-din yang artinya dasar-dasar agama, atau qawaid al-ilm yang artinya kaidah-kaidah ilmu. Kemudian al-usuliyah berasal dari kata al-asl yang jamaknya al-usul yang ditambah dengan ya nisbah, ya yang berfungsi untuk membangsakan kejelasan. Usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber terperinci. Selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga, yaitu dasar hukum kaidah usuliyah. Adapun dasar hukum al-usuliyah adalah sebuah landasan, fondasi dasar dalam istinbat dan penetapan hukum syara yang bersifat praktis dari sumber-sumber asli. Selain
Selain itu, kaidah usuliyah memiliki sifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman pada setiap zaman yang tidak mendobrak syarat dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati oleh ulama. Bersifat deduktif dan dalam praktiknya diciptakan terlebih dahulu baru diterapkan atau diaplikasikan serta secara struktur kalimatnya ringkas. Realitas bukanlah dalil hukum atau sumber hukum, akan tetapi ia adalah objek yang dihukumi. Oleh karena itu, fatwa tidak digali atau dirujuk dari realitas, akan tetapi diambil dan dirujuk dari dalil-dalil syariat, yakni Al-Quran Sunnah, ijma, atau kesepakatan ijtihad para sahabat dan qiyas. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu urgensi kaidah fikhiyah dalam merumuskan hukum ekonomi. Fikhiyah pada kaidah fikih adalah dengan cara induktif. Induktif adalah sebuah metode analisis yang bertolak atas dasar sejumlah fenomena, fakta, atau data tertentu yang dirumuskan dalam proposisi-proposisi tunggal tertentu. Lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan itu pada dasarnya generalisasi dari fakta yang memperlihatkan kesamaan, keterkaitan di antara fakta yang ada. Maka dengan demikian bisa dipahami bahwa kaidah fikih lahir setelah adanya fikih. Ini berbeda dengan kaidah usul yang justru lahir sebelum adanya fikih, karena ia adalah kaidah yang mendasari dalam persimbat sehingga dilahiri sebuah hukum. Selanjutnya pokok pembahasan yang kelima yaitu implementasi kaidah fikhiyah dalam fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Utama Indonesia atau DSN MUI dibentuk dalam rangka menyerap aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan prinsip Islam dalam bidang perekonomian. DSN MUI merupakan manifestasi mode ijtihad jama'i kolektif, kemudian dari produk ijtihad itu direkomendasikan dalam bentuk fatwa yang kapasitasnya sebagai taujih dan tabyin. Selanjutnya pokok pembahasan yang keenam atau yang terakhir, pengertian fatwa hukum Islam. Pengertian fatwa hukum Islam di sini secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa. Menurut Ibnu Mansur, kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, dan penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Fayyumi yang mengartikan sebagai pemuda yang kuat. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atau penyataan seseorang atau sekelompok. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.